Gegerkan jagat sepak bola. Pemilik Tesla dan SpaceX, Elon Musk, di luar dugaan lirik Persib Bandung dan ingin jadi sponsor utama Persib musim ini. Bahkan siap gelontorkan dana segar 500 miliar dan taruh logo Tesla di jersey. Wow, wah, wah, validkah demikian? Matrikardi didepak dari skuad, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Pau Torres dari Spanyol dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet andalan bareng Federico Barba dan Julio Cesar jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Rekor gila, bikin bangga! Persib Bandung resmi jadi klub Super League terbaik bulan ini, kalahkan semua tim, bahkan pemuncak klasemen. Semua heboh, kok bisa? Simak baik-baik fakta membanggakannya berikut ini. Yes, alhamdulillah, mantap! Coach Bojan Hodak berikan info bahagia jelang laga vs Persita Tangerang. Sinyal kuat dapat 3 poin lagi kah? Bobotoh Auto sangat happy dengarnya. Simak info lengkapnya berikut ini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Gegerkan jagat sepak bola. Pemilik Tesla dan SpaceX, Elon Musk, di luar dugaan lirik Persib Bandung dan ingin jadi sponsor utama Persib musim ini. Bahkan siap gelontorkan dana segar 500 miliar dan taruh logo Tesla di jersey. Wow, wah, wah, validkah demikian? Kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung, yang kini tengah naik daun berkat penampilan impresif mereka di kompetisi domestik maupun Asia, berhasil menarik perhatian salah satu konglomerat paling berpengaruh di dunia, Elon Musk, pemilik Tesla dan SpaceX. Dalam sebuah pernyataan yang bikin heboh jagat sepak bola, Elon Musk mengaku tertarik menjadi sponsor utama Persib Bandung dengan rencana menjadikan logo Tesla terpampang paling utama di jersey Maung Bandung. Tak tanggung-tanggung, Musk bahkan menyatakan siap mengucurkan dana segar senilai 500 miliar untuk musim ini. Menurut Musk, ketertarikannya bermula ketika ia melihat langkah besar yang dilakukan manajemen Persib dalam beberapa musim terakhir. Klub yang identik dengan warna biru itu dinilai sangat berani dengan mendatangkan pemain-pemain top Eropa, mulai dari Italia hingga Belanda, demi memperkuat skuad. Melihat klub seperti Persib Bandung, saya kagum dengan ambisi mereka. Tidak hanya untuk berprestasi di Indonesia, tapi juga di level Asia. Saya rasa mereka berpikir 2 langkah lebih maju, dan itu yang membuat saya tertarik, ungkap Elon Musk dalam sebuah wawancara yang langsung jadi sorotan media internasional. Musk menambahkan bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, melainkan juga simbol potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan industri olahraga, teknologi, hingga bisnis hiburan. Tak berhenti pada ketertarikan semata, Elon Musk langsung memberi kejutan dengan komitmen nyata. Ia resmi menyatakan akan menjadi sponsor utama Persib Bandung dengan menyuntikkan dana sebesar 500 miliar pada musim ini. Dana tersebut akan digunakan mendukung kebutuhan tim baik di kompetisi lokal maupun internasional, memperkuat infrastruktur klub termasuk fasilitas latihan dan teknologi sport science, menjamin kesejahteraan pemain agar mereka bisa tampil maksimal tanpa terkendala finansial, mendukung branding global Persib sehingga nama Maung Bandung bisa sejajar dengan klub-klub papan atas Asia. Saya ingin semua pemain Persib bisa memberikan segalanya di lapangan. Mereka harus yakin bisa mencetak sejarah menjadi juara 3 kali berturut-turut di Liga Indonesia, bahkan bersaing di AFC Champions League 2. Persib punya semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan itu, lanjut Musk.
Salah satu poin yang paling menarik adalah kesepakatan untuk menempatkan logo Tesla di bagian utama jersey Persib Bandung. Hal ini dipastikan akan menjadikan Maung Bandung sebagai klub pertama di Asia Tenggara yang bekerja sama langsung dengan Tesla, sebuah langkah besar dalam memperluas branding global. Bagi Bobotoh, tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri. Jersey dengan logo Tesla bukan hanya sekedar atribut olahraga, melainkan juga simbol revolusi dan prestise dunia. Bayangkan, saat para pemain Persib berlaga di lapangan, mereka tak hanya membawa nama klub dan Jawa Barat, tapi juga menyuarakan kemajuan teknologi dunia. Elon Musk juga menegaskan bahwa faktor Bobotoh, supporter fanatik Persib, adalah salah satu alasan utamanya dirinya tertarik. Ia mengaku kagum melihat bagaimana fans base ini selalu setia mendukung tim baik di dalam maupun luar negeri. Saya melihat ribuan orang memenuhi stadion, bernyanyi tanpa henti, dan memberikan dukungan total. Itulah energi besar yang membuat saya percaya Persib bukan sekedar klub, mereka adalah fenomena budaya. Saya rasa Tesla harus menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini, kata Mas, penuh antusias. Langkah besar Elon Musk ini bisa menjadi titik balik sejarah bagi Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Dengan dukungan finansial masif serta branding global, Maung Bandung berpeluang menjelma menjadi klub ikonik Asia, bahkan diperhitungkan di level dunia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Matricardi didepak dari skuad, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Pau Torres dari Spanyol dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet andalan bareng Federico Barba dan Julio Cesar jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung terus berupaya memperkuat lini belakang mereka setelah performa yang ditunjukkan oleh Patricio Matricardi dinilai belum sesuai harapan pada musim ini. Dengan target besar meraih gelar Liga 1 dan berbicara banyak di ajang Asia, kebutuhan akan bek tangguh dengan kualitas Eropa menjadi sangat mendesak. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Pau Torres, bek tengah asal Spanyol yang kini menjadi sorotan di Eropa. Dengan pengalaman mentereng dan statistik impresif musim ini, Torres dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi duet maut bersama Federico Barba di jantung pertahanan Maung Bandung. Data performa Pau Torres sepanjang musim ini memperlihatkan betapa konsistennya ia menjaga lini pertahanan. Rata-rata 3,1 intercept per laga, menunjukkan insting membaca permainan yang luar biasa. Tingkat keberhasilan duel udara mencapai 73%, membuktikan dominasinya dalam duel bola atas. 92% akurasi operan menjadikan Torres salah satu bek tengah paling modern yang mampu membangun serangan dari lini belakang. 2,5 sapuan bersih per pertandingan menegaskan ketenangannya dalam menghadapi tekanan lawan. Hanya mencatat 0,4 pelanggaran per laga yang berarti Torres mampu bertahan tanpa kerap melakukan kesalahan fatal. Statistik tersebut jelas kontras dengan performa Patricio Matricardi yang kerap melakukan blunder, kurang cepat dalam mengantisipasi serangan balik lawan, serta memiliki tingkat kesalahan umpan yang cukup tinggi. Kehadiran Federico Barba di lini belakang Persib sejatinya sudah memberikan warna baru. Namun, Barba membutuhkan tandem yang sepadan agar pertahanan Persib lebih kokoh. Pau Torres dengan gaya bermain lugas namun elegan dinilai sangat cocok menjadi pendamping Barba. Keduanya bisa menghadirkan keseimbangan, Barba dengan ketenangan dan pengalaman bermain di Italia, Torres dengan kecerdasan membaca serangan dan kualitas distribusi bola. Jika duet ini benar-benar terwujud, lini belakang Persib bisa menjadi salah satu yang terkuat di Liga 1, bahkan berkelas di level Asia. Pelatih Persib Boyan Hodak dikenal sangat menyukai pemain bertahan yang tak hanya tangguh menjaga pertahanan, tetapi juga bisa berkontribusi dalam membangun serangan. Pau Torres memiliki semua kriteria tersebut. Dengan kehadiran Torres,
Hodak bisa lebih tenang dalam merancang strategi ofensif karena yakin lini belakangnya kokoh. Hal ini tentu membuat dirinya bahagia sekaligus membuka peluang besar bagi Persib untuk meraih target tinggi, mempertahankan gelar dan menorehkan prestasi di kompetisi Asia. Mendatangkan Pau Torres bukan hanya soal menambal kelemahan akibat performa Matrikardi yang kurang memuaskan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membawa Persib ke level yang lebih tinggi. Statistiknya yang impresif ditambah potensi duet maut dengan Federico Barba akan menjadikan lini belakang Maung Bandung lebih solid dan sulit ditembus. Apabila transfer ini benar-benar terwujud, bukan mustahil Persib akan menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Liga 1 sekaligus menjadi pesaing serius di kancah internasional. Rekor gila bikin bangga. Persib Bandung resmi jadi klub Super League terbaik bulan ini, kalahkan semua tim, bahkan pemuncak klasemen. Semua heboh, kok bisa? Simak baik-baik fakta membanggakannya berikut ini. PSSI akhirnya resmi merilis daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga berat sudah menanti Garuda, yaitu menghadapi Arab Saudi dan Irak, lawan yang dikenal punya kualitas dan pengalaman tinggi di pentas internasional. Yang menarik, sama seperti dalam beberapa pemanggilan sebelumnya, skuad Garuda masih banyak diisi oleh pemain diaspora. Namun, pelatih kepala Patrick Kluivert juga tetap memberikan kepercayaan besar kepada pemain yang berkiprah di kompetisi domestik, khususnya Indonesia Super League. Dari total 28 nama, ada 12 pemain yang berasal dari klub-klub tanah air. Dari daftar yang diumumkan, Persib Bandung kembali mencatatkan diri sebagai klub penyumbang pemain terbanyak dari kompetisi domestik. Ada 4 nama andalan Maung Bandung yang dipanggil membela Timnas Indonesia: Tom Hai, Mark Locke, Beckham Puta, dan Eliano Regienders. Khusus untuk Mark Locke, pemanggilan kali ini terasa istimewa karena menjadi panggilan beruntun sejak 2024. Hal itu menunjukkan konsistensi sang gelandang dalam menjaga performanya, baik di level klub maupun ketika mengenakan seragam Garuda. Persib sendiri tentu patut berbangga karena kontribusi besar mereka untuk tim nasional. 4 pemain kunci ini tidak hanya menjadi tulang punggung Maung Bandung di Liga, tetapi juga diharapkan mampu memberikan warna dan kekuatan tambahan bagi skuad Kluivert. Selain Persib, klub yang juga mencuri perhatian adalah Dewa United. Tim asal Tangerang Selatan ini menyumbangkan 3 pemain andalan: Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali. 3 nama ini dikenal punya pengalaman internasional dan kualitas yang bisa diandalkan di berbagai posisi. Kehadiran mereka diharapkan menambah kedalaman skuad Garuda, khususnya di sektor tengah dan lini depan. Sementara itu, Persebaya Surabaya kembali diwakili oleh kiper andalan Hernando Ari yang selama ini menjadi salah satu pilar penting di bawah mistar gawang Timnas. Lalu dari Persija Jakarta ada 2 nama bek tangguh, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Kehadiran keduanya jelas akan memperkokoh lini belakang skuad Garuda yang akan menghadapi lawan-lawan berat. Menghadapi Arab Saudi dan Irak tentu bukan perkara mudah. 2 tim dari Timur Tengah tersebut dikenal memiliki fisik yang kuat, organisasi permainan yang disiplin, serta pengalaman di turnamen besar. Namun, dengan komposisi pemain diaspora yang berpadu dengan pemain Super League, ada optimisme bahwa Timnas Indonesia bisa tampil kompetitif dan memberikan kejutan. Pelatih Patrick Kluivert sendiri diyakini memiliki strategi untuk memaksimalkan potensi para pemain, termasuk mereka yang dipanggil dari klub-klub lokal. Adaptasi, semangat juang, dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi faktor penting untuk membantu Garuda meraih hasil positif. Pemanggilan 88 nama pemain ini menunjukkan komitmen PSSI dan tim pelatih untuk menyeimbangkan potensi pemain diaspora dan kekuatan lokal. Dengan Persib Bandung menjadi penyumbang pemain terbanyak, tentu menarik untuk melihat sejauh mana kontribusi para pemain Maung Bandung dalam membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi kali ini.
Yes, alhamdulillah, mantap! Coach Bojan Hodak berikan info bahagia jelang laga VS Persita Tangerang. Sinyal kuat dapat 3 poin lagi kah? Bobotoh Auto sangat happy dengarnya. Simak info lengkapnya berikut ini. Pekan ke-7 Super League musim 2025-2026 akan menghadirkan salah satu laga yang paling dinanti, yakni pertemuan antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung. Pertandingan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 27 September 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Keputusan operator kompetisi untuk memindahkan venue pertandingan awalnya sempat menjadi bahan perbincangan. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Persib Bandung. Justru, perubahan lokasi ini dipandang sebagai tantangan baru yang siap dihadapi dengan kepala tegak oleh skuad Maung Bandung. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa perubahan venue bukanlah masalah besar bagi timnya. Hodak menilai pengalaman di musim sebelumnya ketika Persib juga mengalami hal serupa telah membentuk mental tim untuk lebih fleksibel dan siap menghadapi kondisi apapun. Perubahan venue bukan halangan. Kami sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini dari musim lalu. Yang terpenting adalah bagaimana kami menjaga kondisi pemain, fokus pada strategi, dan siap menghadapi laga penting nanti, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menambahkan, Persib telah menyiapkan program matang menjelang duel panas ini. Para pemain akan diberi waktu cukup untuk pemulihan, diikuti sesi latihan intensif sebelum bertolak ke Bali pada 25 September 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan Persib dalam menjaga performa terbaiknya. Duel Persita vs Persib diprediksi akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki misi penting. Persib Bandung kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Kemenangan di Bali akan menjadi modal penting untuk memangkas jarak dengan Borneo FC yang masih kokoh di puncak klasemen usai menyapu bersih 5 laga awal musim dengan kemenangan. Bagi Persib, tambahan 3 poin sangat krusial untuk menjaga peluang bersaing dalam perburuan gelar juara. Persita Tangerang yang saat ini berada di posisi ke-12 dengan torehan 7 poin juga punya ambisi besar. Mereka ingin menjauh dari bayang-bayang zona degradasi sekaligus memberi kejutan kepada Persib. Bermain di venue netral mungkin bisa menjadi faktor yang sedikit menguntungkan karena tekanan supporter tuan rumah berkurang. Namun mereka tetap dituntut tampil penuh determinasi. Selain strategi, laga ini juga akan menjadi ujian mental serta fisik bagi kedua tim. Persib Bandung tentu akan mengandalkan Federico Barba yang baru saja menjadi pahlawan kemenangan atas Arema FC. Peran Tom Hai dan Beckham Putra Nugraha juga diprediksi sangat vital dalam mengatur ritme permainan. Sementara itu, Persita diyakini akan mengandalkan kecepatan lini serang mereka untuk membongkar pertahanan Persib. Kehadiran pemain-pemain muda penuh energi bisa menjadi senjata kejutan yang menyulitkan Maung Bandung. Walaupun laga digelar di Bali, Bobotoh dipastikan akan hadir memberikan dukungan langsung. Atmosfer tribun tetap akan penuh warna biru kebanggaan Maung Bandung. Dukungan ini tentu menjadi dorongan besar bagi pasukan Hodak agar tampil all out. Di sisi lain, Persita juga dipastikan tidak akan sendirian. Pendukung setia mereka tetap akan berusaha hadir meskipun harus menempuh perjalanan jauh ke Pulau Dewata. Semua ini menambah nuansa laga semakin bergengsi dan menarik untuk dinantikan. Pertandingan Persita Tangerang vs Persib Bandung bukan sekedar laga biasa. Ini adalah duel penting yang bisa menentukan arah perjalanan musim bagi kedua tim. Persib membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara, sementara Persita ingin memperbaiki posisi agar bisa bernafas lebih lega di klasemen. Dengan strategi matang, determinasi tinggi, dan dukungan penuh dari supporter, laga ini dijamin menyuguhkan drama menarik sejak menit pertama.
Sekarang pertanyaannya, menurut kalian bobotoh dan pecinta bola tanah air, apakah Persib Bandung bisa kembali melanjutkan tren positifnya di Bali atau justru Persita yang berhasil mencuri kejutan besar?